Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun anda berada. Nah sobat, kalau anda lihat ini saya punya beberapa koleksi pataka. Nah sebenarnya dulu sebelum saya fokus berjualan keris, saya itu dulu fokusnya adalah jualan antikan sobat. Nah ini adalah beberapa dari barang-barang yang masih tersisa. Mungkin di antara sobat ada yang suka dengan pataka yang seperti ini. Nah ini pun juga saya maharkan sobat. Nah kalau untuk saat ini sekitar 2 atau 3 tahunan saya sudah fokus untuk berjualan keris saja, jadi tidak fokus untuk berjualan antikan seperti ini. Nah kalau batu-batu antik ini pun juga saya jual sebenarnya, tetapi sudah jarang sekali saya posting. Nah jadi mungkin di antara sobat ada yang suka dengan batu-batu antik seperti ini pun juga semuanya saya maharkan sobat. Oke sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak anda untuk mereview dari 3 buah pusaka. Ini sudah saya persiapkan. Nah ini juga ada cincin kayak gini nih. Dulu saya pun juga yang kayak gini nih sangat laris banget sobat. Mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan cincin antik seperti ini, ya monggo ini. Nah kita kembali lagi untuk di 3 buah pusaka ini. Nah 3 buah pusaka ini adalah yang akan saya review untuk di episode kita kali ini. Insya Allah untuk ketiga buah pusakanya ini adalah pusaka-pusaka bagus sobat. Nah ini dulu saya dapatkan dari salah seorang senior tosan aji saya dari Surabaya. Nah untuk yang ini, lalu untuk yang ini kerisnya dulu saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji, saya sudah lupa. Tapi waktu itu seingat saya sobat, kerisnya itu untung-untungan, dalam artian dia itu tertutup karat yang tebal. Nah setelah diwarangi ternyata hasilnya bagus. Akhirnya terus saya buatkan, saya pesankan warangka baru sobat. Ini dari kayu cendana Jawa Ngepang. Nah kalau untuk yang ini, pusaka ini saya jemput langsung ke rumah tuannya. Jadi waktu itu saya ke tempat teman saya di daerah Jombang. Saya ambil pusakanya dari tempatnya teman saya, lalu terus saya pesankan warangka baru. Nah seperti apa sih wujud dari ketiga buah pusakanya? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik sobat WMC, langsung saja kita akan melihat seperti apa sih wujud dari ketiga buah pusakanya. Nah kita mulai dulu dari pusaka yang pertama sobat. Nah mungkin di antara sobat ada yang bertanya, mas itu tombak apa? Nah ini sebenarnya adalah tombak yang saya dapatkan dari satu orang sobat. Jadi tombak ini saya dapatkan dari orang yang sama, yaitu dari salah seorang senior tosan aji saya yang juga punya keris ini. Nah ini adalah tombaknya. Kemarin mungkin di antara sobat juga ada yang masih ingat bahwasanya saya mengeluarkan dari 3 buah tombak dengan mahar sejutaan. Nah ini tinggal satu karena yang tombak yang 2 sudah termahar, tinggal yang ini. Monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan tombak sepuh ini maharnya adalah 1 jutaan. Sudah diwarangi dan juga sudah nyandang dengan warangka scan berukir seperti ini sobat. Nah, oke, kita akan melihat untuk di pusaka yang pertama. Nah pusaka ini adalah salah satu dari koleksi pribadi saya sebenarnya. Jadi pusaka ini sudah sangat lama ada di saya. Untuk di warangkanya sendiri, ini bukan warangka aslinya sobat, tetapi ini saya ganti warangka lamen atau warangka lawasan juga. Nah setelah diservis jadinya warangkanya tambah bagus seperti ini. Nah ini dia memakai warangka topengan, ladrang topengan seperti ini, dan juga ada lambang keraton mana ini, keraton Solo kalau nggak salah ini sobat. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Insya Allah untuk di pusakanya tidak mengecewakan sobat. Jadi di bilahnya ini pamornya, kalau anda melihat dia pamornya royal, bisa dikatakan pamornya ngebior ini. Nah ini pamornya ngebior. Dapurnya adalah dapur sempaner, pamornya adalah pamor pedaringan kebak. Nah di bagian ini dia seperti kayak pamor jong isi donyo. Ini adalah salah satu dari koleksi pribadi saya yang sudah sangat lama sekali saya miliki. Nah ini akan saya rilis, mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka ini bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Ini adalah salah satu dari pusaka yang dulu saya dapatkan dari salah seorang senior tosan aji saya. Beliau yang mengajari saya, membimbing saya, dan juga mengarahkan saya, dan juga sekaligus beliau juga menyuplai dari pusaka-pusaka yang saya miliki itu dari beliau dulu seperti itu. Nah ini tinggal 2 sobat. Yang satu dia dapurnya adalah dapur keris berdapur sempaner, yang satunya lagi adalah tombak. Nah ini monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka ini, silahkan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Kita akan melihat untuk di pamornya. Kalau anda melihat untuk di pamornya ini dia ngebior
dan juga bisa dikatakan ini adalah pusaka yang royal pamor sobat. Nah ini mungkin sudah waktunya untuk dipertemukan dengan calon tuan barunya, karena pusaka ini dulu juga apa ya, bisa dikatakan menjadi sebuah kelangenan tersendiri bagi saya. Nah, pusaka ini sudah sangat lama sekali, ini bisa dikatakan awal-awal saya menggeluti dunia Tosan Aji. Nah itu saya sudah mendapatkan pusaka ini. Jadi ini berarti generasi awal dari Tosan Aji yang saya miliki. Oke sobat, ini adalah pusaka yang pertama, berdapur sempaner dengan pamor pedaringan kebak. Sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Dia memakai warangka ladrang Surakarta, memakai topengan. Pendoknya ini pendok topengan seperti ini sobat. Kesannya bagus dan juga sudah apa ya, kesannya bagus dan juga meriayeni, dan sudah paripurna, sudah siap untuk dipertemukan dengan tuan barunya. Ini adalah pusaka yang pertama. Kita akan melihat untuk di pusaka yang kedua. Nah pusaka yang kedua ini pun juga tidak kalah bagusnya sobat. Pusaka ini untuk di bilahnya, dulu waktu saya mendapatkannya ini tertutup karat tebal. Jadi ini memang bisa dikatakan waktu saya mendapatkannya itu untung-untungan. Tapi alhamdulillah setelah diwarangi sobat, ternyata dia keluar pamornya. Pamornya pun juga pamor bagus, yaitu pamor pedaringan kebak. Dan untuk di warangkanya ini saya pesankan warangka baru. Ini warangka ladrang Surakarta dari kayu cendana Jawa, memakai pendok blewah kemalu merah. Kesannya ini pun juga bersih, glowing, dan juga nampak meriayeni. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah dapurnya, dapur Sabu Inten sobat. Jadi dapur Sabu Inten ini di dalam dunia Tosan Aji menjadi sebuah dapur yang terkenal dan juga menjadi sebuah dapur primadona. Karena memang untuk di dapur Sabu Inten itu nggak tahu kenapa ya, selama saya menggeluti dunia Tosan Aji, Sabu Inten atau keris Sabu Inten itu banyak sekali diminati oleh para pecinta Tosan Aji. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Bilahnya masih tergolong utuh dan juga dia tebal sobat. Jadi bilahnya utuh dan juga tebal. Pamornya adalah pamor pedaringan kebak. Nah ini dulu waktu saya dapatkan dia tertutup karat. Jadi saya nggak tahu kira-kira untuk di pamornya pamor apa. Nah setelah diwarangi, jadinya pamornya adalah pamor pedaringan kebak seperti ini. Kalau Anda melihat untuk di kembang kacangnya, dia sangat tegas banget ya. Kembang kacangnya pun juga masih utuh ini sobat. Nah ini adalah pusaka yang luar biasa. Ini pun juga sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Untuk di pasikutannya dia gagah marbawani. Nah ini mantep ini. Dapurnya dapur Sabu Inten. Pamornya pamor pedaringan kebak, berpamor kerejekian, agar pemiliknya ini sebagai sebuah upaya atau doa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan sebuah kekayaan yang melimpah ruah, yang bisa dikatakan mungkin apa ya, tidak kekurangan sampai ke anak cucu kita. Nah harapannya seperti itu. Doa dari atau tuah dari pamor pedaringan kebak. Warangkanya pun juga warangka bagus sobat. Nah, warangka ladrang Surakarta. Ini pun juga kesannya dia meriayeni. Nah ini adalah pusaka yang kedua di episode kita kali ini. Dapurnya dapur Sabu Inten, berpamor pedaringan kebak. Bilahnya masih utuh dan juga masih tebal. Mantap ini pokoknya. Ini pusaka yang top, marko top. Nah, oke, ini adalah pusaka yang kedua di episode kita kali ini sobat. Kita akan lanjut untuk di pusaka yang ketiga. Nah, pusaka yang ketiga ini kalau Anda melihat untuk di warangkanya ini adalah warangka Maduraan. Karena warangkanya ini memang saya pesankan. Jadi ini saya pesankan ke salah seorang tukang ukir saya. Jadi tukang warangka ukir saya. Untuk di kerisnya ini adalah salah satu dari pusaka yang dulu saya jemput langsung ke rumah teman saya di daerah Jombang. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah kalau Anda melihat untuk di pusakanya ini saya menyebutnya pusaka ngedeblak ya. Ngedeblak itu karena untuk di tampilan dari pusakanya dia besar dan juga lebar dan juga dia tebal sobat. Nah bilahnya lebar dan juga tebal. Nah, ini mantap ini pusakanya. Tantingannya pun juga dia mantap ini. Tantingannya berat. Coba Anda amati. Untuk di pamornya ini masuk di pamor
Jung isi dunyo winengku. Nah, kalau menurut saya ini pamornya adalah pamor Jung isi dunyo winengku, berdapur brojol. Meskipun dia dapurnya sederhana, nah dapurnya dapur brojol seperti ini, tapi pamornya termasuk dari pamor yang penuh. Nah, pamornya bisa dikatakan royal pamor. Pamornya Jung isi dunyo winengku, karena di bagian pinggirnya ini ada pamor wengkonnya. Nah, ini. Bahkan di bagian sor-sorannya ini kalau Anda melihat sobat, ini seperti kayak pamor Rojo Gundolo. Nah, ini seperti kayak apa ya? Makhluk tertentu, dia ada dua matanya. Nah, ini dia membentuk seperti kayak pamor Rojo Gundolo di bagian sor-sorannya. Ini mantap ini pusakanya. Pusakanya besar. Nah, ini besar, lebar dan juga tebal. Jadi tidak salah kalau saya memberikan sebuah warangkanya pun juga warangka yang gagah kayak gini sobat. Dia warangkanya pun juga ukirannya detail banget dan juga bagus ini kalau Anda melihat ini sobat. Nah, ini. Nah, ukirannya ini dia detail dan juga ngerawit. Sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Pusakanya bagus, warangkanya pun juga warangka bagus ini sobat. Handlenya pun juga dari membentuk motif apa ini, ular ini sobat. Nah, seperti kayak ular ada sayapnya. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga di episode kita kali ini. Insya Allah ketiga pusakanya ini tidak akan mengecewakan. Insya Allah tidak mengecewakan bagi calon tuan barunya, karena ketiga-tiganya ini adalah pusaka pilihan. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Apabila Anda ada yang berminat dengan beberapa pusaka yang saya tawarkan di episode kita kali ini, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Dan sekali lagi saya juga mengingatkan, jika di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka-pusaka di Galeri Bumi Mojopahit tetapi terkendala dengan budget atau dengan dananya, Anda bisa mengambilnya dengan sistem mengangsur, jadi lebih mudah dan juga lebih ringan bagi Anda. Sekali lagi, apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.